Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Desain dan Sistem Penyediaan Air Minum. Ya. Desain dan Evaluasi Sistem Penyediaan Air Minum. Topik kita kali ini adalah tentang perencanaan teknis sistem penyediaan air minum. Ini merupakan topik lanjutan dari topik sebelumnya, yaitu tentang studi kelayakan sistem penyediaan air minum, dan sebelumnya lagi itu adalah rencana induk sistem penyediaan air minum. Jadi ada beberapa dokumen di atasnya, namun yang paling operasional, yang mendekati pelaksanaan atau perwujudan dari rencana itu adalah perencanaan teknis, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Detail Engineering Design. Nah, kita akan bahas tentang DED ini. Pengertian DED atau perencanaan teknis secara terinci. Nah, DED itu Detail Engineering Design. Nah, pada topik yang khusus yaitu SPAM ya, jadi DED SPAM adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu wilayah kota atau suatu kawasan tertentu yang mencakup 4 unit atau 4 komponen dari SPAM, yaitu ada unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Nah, itulah cakupan dari dokumen perencanaan teknis terinci atau Detail Engineering Design. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa DED itu disusun berdasarkan rencana induk SPAM atau RISPAM. Jadi, apa yang kita rancang pada DED ini sebelumnya harus sudah tercantum pada rencana yang lebih besar lagi ya, lebih pada rencana jangka panjang yaitu RISPAM. Nah, untuk mewujudkan rencana pada RISPAM itu, maka ada studi kelayakan, kemudian ada DED ini ya, untuk yang siap untuk dilaksanakan. Jadi itu ya, ada SPAM, ada hasil studi kelayakan, kemudian dirinci lagi nanti ada jadwal pelaksanaan konstruksi dan kepastian sumber pembiayaan. Jadi karena ini adalah rencana yang sudah siap untuk diwujudkan, diimplementasikan, maka tentu sudah harus jelas sumber dana, sumber biayanya sudah ada jelas berapa nilainya maupun dari mana sumbernya. Serta sudah ada kesepakatan ataupun hasil konsultasi teknis dengan dinas atau instansi terkait. Nah, pada penyusunan DED ini harus memperhatikan aspek keterpaduan dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi. Kita ingat bahwa sumber air ya untuk keperluan SPAM ini itu dari banyak sumber yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada yang bersumber dari air tanah, air permukaan, dan sebagainya, di mana sumber-sumber itu adalah rentan terhadap terjadinya pencemaran oleh sarana prasarana sanitasi ya. Misalnya di situ ada tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA. Mungkin juga di situ ada tempat pengolahan air limbah, di mana itu sangat berpotensi mencemari sumber-sumber air. Karena itu harus kita pastikan bahwa sumber yang kita pilih adalah sumber yang
potensi atau risiko terjadinya pencemarannya itu rendah. Ya, bisa di rendah itu bisa dalam arti jaraknya itu cukup jauh ya, atau sarana prasarana sanitasinya sudah benar-benar memenuhi syarat sehingga tidak lagi menjadi ancaman bagi keberlangsungan ataupun bagi kualitas sumber-sumber air ini. Apa muatan DED? Ya, isi DED itu apa saja? Ada rancangan detail kegiatan. Jadi di sini dideskripsikan apa yang akan dirancang pada dokumen ini. Ya, tadi ada 4 komponen SPAM ya. Ada air baku, ya, unit air baku, unit produksi, unit distribusi termasuk transmisi, dan unit pelayanan. Nah, apakah semua unit itu dirancang atau hanya sebagian dari 4 komponen tadi? Nah, itu dijelaskan pada bab ini ya, rancangan detail kegiatan. Kemudian cakupan pelayanannya sampai seberapa, atau daerah yang dilayani mana saja, kapasitasnya berapa. Nah, ini semua diuraikan pada rancangan detail kegiatan ini. Nah, setelah itu didetailkan dalam bentuk perhitungan. Jadi misal di situ ada rancangan air baku, atau ada rencana untuk membangun unit air baku. Nah, jelaskan di rancangan tadi atau di deskripsi, unit air bakunya dari mana, kapasitasnya berapa. Kemudian masuklah ke perhitungan di sini ya. Nah, di perhitungan di sini dihitung nanti akan diperoleh dimensi dari bangunan yang akan dibangun itu berapa ya, ukuran-ukurannya itu ya, mulai dari ukuran bangunannya, ukuran aksesoris-aksesorisnya itu harus muncul semua di dalam perhitungan. Nah, setelah dilakukan perhitungan dengan lengkap, dengan detail, maka perhitungan itu diwujudkan dalam bentuk gambar. Gambar teknis yaitu suatu gambar yang mudah dibaca oleh calon kontraktor atau pihak-pihak yang nanti akan mewujudkan desain kita itu nanti ya. Jadi gambarnya harus jelas, komunikatif, mudah dimengerti pihak lain. Artinya kaidah-kaidah gambar teknis harus diikuti di sini ya. Jadi tentu harus ada ukurannya, ada skalanya, ada keterangannya yang jelas gitu ya. Kemudian poin yang ketiga adalah spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi teknis ini merupakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mewujudkan desain nanti ya. Jadi misal ya dalam perhitungan maupun dalam gambar itu ada misal akan membangun suatu bak dengan beton ketebalan sekian, kedalaman sekian, dan seterusnya. Nah, pada spesifikasi teknis itu dijelaskan kualitas betonnya itu seberapa ya, seberapa kuat dia, kuat tekan betonnya itu ya. Jadi kualitas beton dinyatakan dalam kuat tekannya ya. Jadi berapa kilogram per sentimeter perseginya itu harus dimunculkan dalam spesifikasi teknis. Contoh yang lain, misal di situ ada penggunaan pipa. Nah, dijelaskan pada spesifikasi ini, pipanya itu kelas apa ya, atau jenis pipa apa, serta kelasnya itu apa. Nah, tentu saja yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai pipa di air minum ya. Misal yang mempunyai kuat tekan tertentu ya, tidak mudah pecah, tidak mudah bocor. Kemudian contoh yang lain, misal di sana ada pompa yang harus diadakan ya. Nah, di situ dijelaskan spek pompanya seperti apa, kapasitasnya, headnya itu dijelaskan pada spesifikasi teknis. Kemudian poin yang berikut adalah tahapan dan jadwal pelaksanaan.
Jadi rencana ini kan nanti akan kita wujudkan ya, dalam bentuk bangunan atau dalam bentuk sarana prasarana yang siap untuk digunakan ya, dioperasikan. Nah itu jelaskan kapan gitu. Pelaksanaan pembangunannya itu kapan dalam bentuk timeline begitu ya. Jadi misal unit ini berapa lamanya, unit berikutnya berapa lama dan seterusnya sampai semua rencana itu terjadwal dengan baik. Kemudian analisis harga satuan. Jadi kalau di gambar dan perhitungan tadi adalah rencana-rencana yang akan dibangun. Nah, itu kira-kira nanti biayanya berapa? Itu nanti ada di rencana anggaran biaya. Nah, untuk bisa menghasilkan rencana anggaran biaya, maka di situ ada analisis harga satuan. Misal ya, satuan beton. Jadi beton dalam ukuran 1 meter kubik itu harga satuannya berapa? Nah, kita lihat komponen beton itu apa saja ya. Di situ ada kerikil, ada pasir, ada besi, kemudian ada backisting, ada kawat dan seterusnya. Pokoknya semua bahan yang diperlukan untuk membuat beton dalam ukuran 1 meter kubik itu berapa saja ya, atau apa saja dan berapa harga dari setiap bahan-bahan yang diperlukan tadi. Misal 1 sak semen itu berapa, 1 meter kubik pasir itu berapa, 1 meter kubik kerikil berapa, 1 kilogram besi itu berapa. Nah, dari komponen dan harga itu, maka bisa diperoleh harga satuan beton. Jadi 1 meter kubik beton itu harganya berapa, atau memerlukan biaya berapa. Nah, dari situ maka kita bisa menghitung berapa anggaran biayanya. Jadi kalau 1 meter kubik beton sudah ketemu sekian rupiah per meter kubik, sementara beton yang diperlukan untuk membangun ini adalah sekian meter kubik dikalikan, nah, maka di situ nanti akan didapatkan harga beton secara keseluruhan, totalnya berapa. Nah, itu contoh beton ya. Nanti yang lain-lain juga dihitung dengan cara yang sama. Yang terakhir adalah dokumen pelaksanaan kegiatan. Ini adalah dokumen-dokumen untuk keperluan tender atau lelang. Jadi misal persyaratan untuk bisa mengikuti tender itu apa saja ya. Misal kontraktornya harus seperti apa, punya pengalaman seberapa banyak proyek yang pernah dikerjakan, dan seterusnya, persyaratan-persyaratan teknis maupun administratif. Nah, itu muatan atau isi paling tidak ya DED itu seperti itu. Nah, untuk bisa membuat DED atau menyusun dokumen yang terdiri dari banyak komponen tadi, tentu diperlukan data ya. Jadi untuk bisa menghitung atau mendesain gitu, itu harus ada data, jadi tidak asal menghitung ya. Jadi bukan data atau bukan berasal dari angka-angka fiktif ya, tetapi harus real. Nah, datanya itu harus betul-betul memang diperoleh untuk keperluan ini ya. Ada 2 cara mengumpulkan data atau 2 jenis data yang harus kita kumpulkan ya. Ada data yang sifatnya sekunder. Nah, nanti ada juga yang satu lagi primer. Nah, data sekunder ini adalah data yang bisa kita peroleh dari pihak ketiga atau dari instansi lain ya. Jadi bukan kita sendiri yang mengumpulkan atau yang mencari ke lokasi, tetapi kita tinggal minta kepada instansi yang terkait ya. Nah, ini contoh ya beberapa data sekunder yang bisa kita minta atau kita dapatkan dari instansi. Peta ya, karena nggak mungkin kita membuat peta sendiri ya, karena itu ada pekerjaan tersendiri yang membuat peta itu ya. Peta dasar, peta topografi, peta hidrologi, peta geohidrologi, peta morfologi, peta tata guna lahan, terus foto udara atau citra satelit. Ini peta tapi dari hasil pemotretan ya, pemotretan udara atau dari satelit. Nah, ini kita bisa peroleh dari instansi yang
yang menangani masalah-masalah ini ya, misal hidrologi itu kita bisa peroleh dari misal PU pengairan misalnya ya. Geohidrologi bisa di PU pengairan atau di sumber SDM ya, energi dan sumber daya mineral ya. Morfologi misal mungkin dari badan pertanahan, tata guna lahan juga demikian gitu. Kemudian data cuaca atau klimatologi. Ini bisa kita minta atau peroleh dari BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Data kependudukan, sosial ekonomi, kepadatan penduduk, dan seterusnya yang terkait dengan penduduk, bisa kita minta di Badan Pusat Statistik atau bisa juga langsung ke instansi yang menangani kependudukan. Nah, misal apa itu ya? Dispenduk ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil gitu. Sosial ekonomi bisa ke BPS atau Dinas Sosial atau yang lain ya, atau kependudukan juga mungkin. Kemudian kondisi ekosistem sistem air minum ya, karena data-data yang kita kumpulkan ini nanti terkait dengan atau diperlukan untuk mendesain air minum, maka nomor 4 ini adalah data yang utama. Jadi kondisi existing air minum. Jadi saat ini ya, sebelum ada pekerjaan ini gitu ya, di daerah yang akan kita rancang itu sistem pelayanan air minumnya seperti apa kondisinya ya. Jadi apakah sudah ada pelayanan dari PDAM melalui jaringan perpipaan ya, atau belum ada ya, kita tuliskan semua di situ nanti ya. Selama ini masyarakat menggunakan air dari mana? Nah, ini bisa kita peroleh ya. Misal data ini bisa diperoleh dari PDAM misalnya ya, atau instansi yang lain, PU atau Dinas Kesehatan atau Bapeda. Nah, tergantung ya, itu jenis pelayanan seperti apa yang kita dapatkan. Kalau perpipaan mungkin dari PDAM. Kalau pelayanan mandiri seperti sumur-sumur pribadi dan sebagainya, nah itu bisa dari Dinas Kesehatan. Atau pelayanan air minum lainnya, ya, bukan PDAM atau bukan mandiri, nah, itu misal ada Dinas Kesehatan, ada Dinas PU, atau dinas yang lain, misal lingkungan hidup. Peraturan perundangan yang berlaku, jadi peraturan apa yang terkait dengan air minum ini ya? Peraturan itu mulai dari peraturan tingkat nasional, ya misal ada peraturan pemerintah nomor 122 tahun 2015 tentang SPAM ya. Kemudian kebijakan-kebijakan nasional yang terkait dengan air minum ya, misal Jaksra, kebijakan dan strategi pembangunan air minum di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kota. Nah, termasuk Rispam ya, itu harus kita peroleh ya. Karena Rispam itu juga produk hukum ya, karena dia ditetapkan oleh peraturan wali kota atau bupati. Itu tadi yang sekunder. Sekarang data primer. Data primer ini merupakan data yang kita sendiri yang mengumpulkan, atau yang kita datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengukuran atau survei. Ya, jadi kita datang ke lokasi, misal kalau morfologi atau geohidrologi, ya kita lihat di situ, oh ternyata seperti ini ya, apa ini tampak permukaan lahannya itu ya, atau morfologi itu tampak atas dari suatu permukaan bumi ya. Geohidrologi misal kita lakukan pengukuran atau pengeboran dan sebagainya ya. Survei hidrolika air permukaan ini apa? Mengukur sungai. Ini apa? Penampangnya,
lebarnya, kedalamannya, kemudian kecepatannya, sehingga nanti diperoleh debit dari air permukaan itu. Survei topografi, naik turunnya permukaan lahan ya. Nah, ini bisa kita lakukan pengukuran dengan teknik-teknik geodesi. Banyak cara di sana ya. Misal dengan total station, dengan theodolite, water pass dan sebagainya. Penyelidikan tanah. Nah, kalau topografi itu mengukur permukaannya, jadi tanahnya itu naik turunnya seperti apa, itu terlihat nanti di situ. Tapi kalau penyelidikan tanah itu bagian dalam tanahnya, di bawah tanahnya itu apa, ada apa di sana. Melalui apa? Kita ngebor ya, boring dan sondir dan boring ya. Jadi di bawah tanah itu lapisannya itu akan terlihat ya. Misal ya, oh di bagian atas ini ada subsoilnya, ya, topsoil, terus subsoil, kemudian nanti ada lapisan pasir, ada lapisan keras, permukaan tanahnya, permukaan air tanahnya itu setinggi berapa, itu nanti terlihat dari hasil penyelidikan tanah ini. Kemudian survei lokasi sistem, kita tinjau lapangan ya, observasi. Survei ketersediaan bahan konstruksi. Nah, kita sudah punya rencana ya, akan membangun apa. Nah, kan kita sudah bisa mengira-ngira ya, kira-kira nanti bahan yang diperlukan apa. Nah, kalau membangun bak, kemudian ada penyaluran air, tentu pasti butuh apa? Pipa, butuh semen, pasir, kerikil, dan sebagainya, bahan-bahan yang nanti akan kita gunakan. Nah, itu kita survei. Apa yang disurvei? Ketersediaannya. Nah, nanti termasuk harganya ya, ada survei harga nanti. Ketersediaan itu misal ya, pasir. Nah, kalau kita butuh pasir, itu nanti kira-kira kita belinya di mana? Pengadaan pasirnya di mana? Gitu. Kerikil, semen, dan sebagainya. Dalam jumlah sekian kira-kira ada nggak? Tersedia tidak? Gitu. Selain bahan konstruksi, yang perlu disurvei ketersediaannya adalah komponen-komponen untuk ini kelistrikan maupun permesinan ya. Jadi electrical mechanical ya, misal pompa, motor, pengaduk dan sebagainya. Ketersediaan bahan kimia. Jadi kalau kita melakukan pengolahan itu nanti akan menggunakan apa? Misal tawas. Nah, itu tawas ada di mana? Belinya di mana gitu ya. Energi. Di lokasi yang akan kita bangun itu ada listrik atau tidak? Sudah ada jaringan PLN atau belum? Nah, itu harus diketahui dengan jelas ya. Karena itu sumber energi ini sangat kita perlukan pada saat pembangunan maupun saat operasionalnya nanti ya. Jadi untuk daerah-daerah yang belum ada PLN misalnya, maka jangan terlalu banyak menggunakan apa itu misal pengolahannya itu ya. Jangan menggunakan pengolahan secara mekanis, misal pengadukannya misalnya ya. Nah, jadi pengadukannya gunakan saja yang hidrolis. Nah, itu kalau ada keterbatasan sumber daya energi. Nah, itu maksud dari kenapa kita melakukan survei sumber daya energi ini. Kemudian yang akan membangun kontraktornya nanti ya, itu juga harus kita survei ya. Misal di kota ini, itu kontraktornya itu rata-rata sebesar apa, gitu, kelasnya ya, kelas kontraktornya. Jadi kontraktor ada kelas A, kelas B, kelas C ya, tergantung dari ini kemampuan dia atau pengalaman dia di dalam membangun proyek-proyek sejenis ini. Nah, ini harga satuan yang tadi ya. Jadi apakah itu bahan atau electrical mechanical, bahan kimia, ini harus kita sudah dapatkan harga satuannya. Jadi satu sak semen itu berapa dan seterusnya ya. Oke, itu data baik sekunder maupun yang primer.
Berikutnya adalah perencanaan komponen unit SPAM. Jadi kita ingat unit SPAM ada 4 ya. Ada 4 ya, unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Nah, ini kita coba bahas satu persatu ya. Perencanaan teknis unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan. Jadi 4 ini. Terus selain 4 ini yang utama ya. Selain 4 ini juga ada bangunan-bangunan yang lain, pendukung maupun penunjang. Pelengkap ya, penunjang ataupun pelengkap. Ini memang tidak terkait langsung dengan 4 yang pokok ini, komponen SPAM, tetapi ini harus ada. Apa bangunan penunjang itu misalnya? Penunjang itu langsung terkait ya. Jadi selain 4 ini, tapi langsung terkait dan wajib ada, gitu ya. Apa contohnya? Ya misal gardu listrik, genset, itu kan harus ada ya. Supaya ini bisa bekerja dengan baik, maka harus ada bangunan-bangunan ini. Pelengkap, bangunan pelengkap. Ini agak jauh lah dari yang 4 ini ya. Kalau ini tadi langsung terkait, ini kaitannya agak jauh. Misal apa? Kantor. Apakah itu kantor instalasi atau kantor pusatnya dan seterusnya ya. Dan bangunan-bangunan yang lainnya ya. Kantor, sarana parkir, jalan dan sebagainya itu tidak terkait langsung tapi diperlukan. Oke, kita masuk satu persatu. Perencanaan teknis unit air baku. Yang penting di sini adalah bangunan pengambilan air baku. Nah, bentuknya seperti apa? Itu sangat tergantung pada air bakunya apa atau dari mana. Misal ya, kalau sumbernya itu dari mata air, maka bangunan pengambilnya adalah ya, penampung. Ya, jadi air yang keluar dari tanah atau dari mata air tadi secara alami keluar ya, mata air itu air yang keluar secara alami. Kita tinggal menampung saja. Jadi apa yang keluar dari sumbernya itu kita tinggal menampung. Kita namakan bangunan penangkap air. Nah, kalau dari sungai, nah, bangunan pengambilannya itu kita sering menyebutnya dengan istilah intake. Ada intake itu yang harus dengan pompa, ada intake yang tanpa pompa, tergantung pada ini apa elevasi maupun lokasi dari sungai dan apa itu pengolahannya ya, bangunan pengolahannya. Ya, itu bangunan pengambilannya. Kemudian kita juga mungkin ya, ini tidak harus, mungkin perlu transmisi air baku. Jadi nanti tolong dicatat, transmisi itu ada transmisi air baku, ada transmisi air minum atau air yang siap didistribusikan ya. Nah, kalau transmisi air minum itu langsung kaitannya dengan unit distribusi ya. Tapi kalau transmisi air baku ini kaitannya dengan unit air baku. Jadi yang ditransmisikan beda ya, sama-sama transmisi, fungsinya sama, transmisi jika memindahkan air dari satu titik ke titik yang lain. Kalau yang di sini yang dipindahkan adalah air baku. Jadi dari sumbernya, ya, sumber air bakunya itu dibawa ke unit produksi, misal ke pengolahan. Nah, itu namanya unit atau namanya transmisi air baku. Beda dengan transmisi air minum atau yang merupakan bagian dari distribusi. Ya, yang ditransmisikan, yang dipindahkan, dialirkan,
itu adalah air yang sudah siap diminum atau siap didistribusikan. Ya, memindahkan dari misal ya dari unit produksi ke unit distribusi. Itu unit air baku. Bangunannya contohnya apa ya? Tadi sudah saya sebutkan. Nah, untuk bisa merancang bangunan pengambilan air baku, maka survei dan pendataan yang perlu dilakukan. Nah, ini harus tahu data debit atau apa yang kita cari ya. Jadi hal-hal yang dicari dalam survei dan identifikasi sumber air itu adalah debit. Jadi harus jelas debitnya berapa. Nah, tadi kalau contoh sungai tadi ya, maka harus ada pengukuran ya, pengukuran hidrolisnya ya. Jadi sungai ini penampangnya berapa, terus kecepatannya berapa. Nah, dari luas penampang dikalikan dengan kecepatan, maka kita bisa mendapatkan debit air sungainya. Atau kalau di situ ada bangunan ukur, alat ukur di sungai, kita bisa ukur di situ. Ya, debit ini penting ya, karena dia akan menentukan apakah sumber ini akan terpilih atau tidak. Ya, jadi kalau debit sumbernya, sumber air ini pertemuan sebelumnya tadi, paling sedikit adalah 130% dari kebutuhan air, maka itu bisa kita pakai. Ya tentu tetap mempertimbangkan yang lain-lain ya, yang pemakai-pemakai yang lain. Tetapi untuk kita ambil, itu yang bisa kita ambil minimal adalah 130% dari kebutuhan rata-rata penduduk. Nah, itu debitnya ya, harus tahu. Kemudian kualitas. Kualitas ini akan menentukan unit produksinya nanti. Apakah diperlukan pengolahan atau tidak. Termasuk kompleksitas pengolahannya itu bagaimana. Itu sangat tergantung pada kualitas airnya ya, kualitas sumber airnya. Yang ketiga, pemanfaatan. Ini yang tadi yang saya sebutkan debit ini tadi ya. Jadi sumber air yang akan kita pakai nanti itu apakah sudah ada pemanfaatan lain atau belum. Nah, jadi kalau kita mengambil 130% dari kebutuhan kita nanti ya, kebutuhan rata-rata untuk spam ini, itu tidak akan mengganggu pemanfaatan lain yang sudah ada. Sungai misalnya ya, kalau di situ sudah ada PDAM lain yang memanfaatkan, ada industri yang sudah memanfaatkan, ada pertanian yang sudah memanfaatkan, ada perikanan yang sudah memanfaatkan. Nah, itu ketika kita mengambil 130% dari kebutuhan rata-rata, pemanfaat yang lain ini tidak boleh terganggu. Nah, itu maksud kenapa kita harus tahu pemanfaatan existing dari sumber air baku yang akan kita gunakan ini. Kalau bangunan itu atau sumber air itu dari mata air, maka bangunan penangkap tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi bangunan penangkap itu prinsipnya adalah menangkap. Jadi air yang mengalir secara alamiah dari sumbernya itu sama sekali kita tidak boleh mengubah aliran air. Ya. Jadi prinsip dari bangunan penangkap air dari mata air itu kita jangan sekali-kali menghalangi aliran alaminya. Jadi misalnya aliran alamiahnya itu mengalir ke arah utara misalnya ya. Terus kita buat bangunan yang mengharuskan airnya itu menjadi ke arah selatan misalnya, ke arah barat atau timur.
jadi belok begitu ya, tidak sesuai dengan aliran alamiahnya. Nah, itu jangan ya. Artinya apa? Kenapa? Karena ini aliran itu alamiah, tidak boleh dihalangi. Karena kalau kita memindahkan aliran atau menghalangi aliran, bisa-bisa mata air itu akan ya mencari jalannya sendiri nanti. Ya, kalau terhalang tentu nanti debitnya akan berkurang, atau mungkin dia akan mencari celah yang lain yang tidak terhalang. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bangunan penangkap yang kita bangun menjadi tidak terisi, kosong gitu. Kenapa? Karena airnya pindah sendiri, ya. Jadi sifat aliran air itu kan selalu mencari jalan yang paling mudah. Yaitu apa? Ke bawah atau tempat lain yang tidak terhalang. Nah, ternyata aliran alamiahnya kita halangi, maka dia tentu akan mencari tempat lain atau jalan lain yang lebih mudah bagi air itu mengalir. Nah, ini banyak ya, kasus seperti ini banyak terjadi. Jadi bangunan penangkap yang dibangun itu ternyata kosong, tidak terisi oleh air ya, gara-gara itu tadi kita mengubah aliran atau menghalangi aliran alamiahnya. Jadi prinsipnya apa? Hanya menampung saja. Ya, menampung. Artinya kita buat bangunan yang lebih rendah dari posisi keluarnya mata air itu. Kemudian bangunan pengumpul. Ya, jadi setelah ditangkap, dikumpulkan. Ya, bisa berupa reservoir atau sumuran gitu ya. Nah, ini tentu tempatnya lebih rendah dari bangunan penangkap tadi. Ya, jadi dari bangunan penangkap kemudian dialirkan secara gravitasi ke bangunan yang lebih rendah. Nah, tentu volumenya juga lebih besar ya, bangunan pengumpul daripada bangunan penangkap. Jadi bangunan penangkap itu fungsinya hanya mengumpulkan saja supaya nggak kemana-mana alirannya. Itu aja fungsinya ya. Sedangkan kalau pengumpul atau sumuran itu fungsinya mirip dengan reservoir. Jadi ada hitung-hitungan kira-kira berapa volumenya ini supaya kebutuhan air bagi penduduk itu terpenuhi. Baik pada saat jam puncak maupun jam minimum, terutama jam puncak ya. Nah, itu volume reservoir atau pengumpulnya itu seberapa. Kalau air tanah itu air yang berada di bawah tanah. Ya. Itu ada yang air tanah dangkal, ada air tanah atau berupa sumur ya, sumur dangkal atau sumur dalam. Nah, ini istilah dangkal maupun dalam itu relatif ya, jadi tidak diukur dengan berapa jaraknya atau dalamnya berapa meter ya. Jadi dangkal atau dalam itu adalah karena posisinya. Jadi kalau kita lihat ini profil dari lapisan tanah ya. Jadi ini ada air tanah di sini. Oh, yang ini ya, soil ya. Soil di sini tentu ada air tanah. Kemudian ada lapisan kedap, rock ini. Terus di bawahnya ada batuan yang berupa batuan porus dari pasir biasanya ya, atau tanah berpasir. Kemudian bawahnya lagi ada tanah keras, ya, tanah cadas atau rock gitu ya, yaitu suatu lapisan yang kedap air. Nah, sumur dalam atau air tanah dalam itu adalah air yang berada di posisi ini, yaitu yang berada di antara atau diapit oleh dua lapisan kedap ini, itu namanya air tanah dalam. Sedangkan air tanah dangkal itu adalah air tanah yang ada di atas. Air tanah dangkal itu yang berada di atas lapisan kedap. Dan nanti langsung terhubung dengan muka tanah. Jadi kalau di sini ada air tanah, maka itu termasuk air tanah dangkal. Nah,
Nah, kalau kita menggali berupa sumur atau sumur gali, nah, air yang diperoleh itu adalah air tanah dangkal, yaitu seperti ini. Ya. Nah, dengan apa kita mengambil air tanah ini? Nah, tentu dengan sumur ya. Kalau air tanah dangkal ya sumur dangkal atau sumur gali. Kalau air tanah dalam, kita harus melakukan pengeboran, dibor, ya, biasanya 100 meter itu sudah dapat ini ya lapisan ini ya. Nah, berapa meter ini relatif ya, tidak ada ukuran bahwa ini sekian meter, ini sekian meter, tidak ada, karena setiap lokasi tentu berbeda-beda tebalnya ini ya. Jadi mungkin ada daerah tertentu 50 meter sudah mendapatkan air tanah dalam. Atau mungkin tempat lain di atas 100 meter masih belum dapat. Nah, itu sangat tergantung pada lokasi masing-masing ya. Tidak bisa ditentukan ukurannya secara pasti. Nah, ini tadi gambar yang tadi ya, ini pemompaan sumur dangkal. Yang gambar yang sebelah kiri tadi. Kemudian gambar yang sebelah kanan, ini ada pemompaan sumur dalam. Nah, kita tentu harus melakukan uji pemompaan. Jadi uji pemompaan itu apa? Uji pompa ya, pumping test, itu adalah kita melakukan, misal ini sumur dangkal ya, kita melakukan pengujian atau pemompaan dari sumur ini sampai sebesar-besarnya. Jadi mungkin ini pompa ini bisa kita atur mulai dari debit kecil sampai debit yang sangat besar. Nah, apa kriteria bahwa air yang bisa dipompa adalah sekian? Itu kita bisa lihat muka air tanahnya. Jadi muka air tanah ini atau permukaan sumur ini tentu akan turun. Ya, turun. Kalau kita ambil makin besar debitnya, tentu turunnya makin besar. Nah, pada debit tertentu, muka air itu akan tetap. Jadi misal ini diambil sekian liter per detik. Muka air ini tetap. Tidak mengalami penurunan lagi. Misal tetap sekian. Kalau kita naikkan debitnya baru turun. Nah, pada saat muka air di sini tetap, berarti itulah debit yang bisa dimanfaatkan. Debit yang bisa dipompa oleh atau dalam sumur ini, dari sumur ini. Kenapa muka air ini tetap meskipun ini dipompa terus? Karena dia, sumur ini akan segera terisi oleh air tanah di sekitarnya. Ini akan mengisi ke sini sehingga muka air di sini akan tetap ya tingginya ya. Berarti debitnya ya sebesar itu. Tetapi kalau masih turun, nah berarti terlalu besar pengambilannya. Gitu ya. Itu namanya uji pemompaan yang di sini. Jadi potensi air tanahnya diperoleh dari hasil uji pemompaan atau pumping test. Kemudian kalau kita mau menghitung, tentu sekali lagi berdasarkan data. Ini adalah data-data yang bisa kita olah untuk mengetahui berapa potensi air tanahnya. Ada data hujan, ya, data hujan bulanan sampai tahunan. Dalam 1 tahun itu akan diperoleh data begini ya biasanya ya. Hujan pada bulan Januari itu tinggi hujannya sekian milimeter. Dalam bulan Januari itu juga itu ada hari hujan selama berapa hari. Nah, tentu akan beda-beda nanti Januari, Februari sampai Desember itu akan terlihat pada bulan-bulan apa tinggi hujan itu besar. Juga pada bulan apa tinggi hujan itu kecil atau bahkan ada bulan tertentu yang tidak ada hujan sama sekali. Nah, itu terlihat dari data ini nanti ya. Fluktuasi hujan bulanan. Data selama setahun pada beberapa tahun gitu. Data klimatologi meliputi temperatur udara, penyinaran matahari, kelembapan udara, kecepatan angin,
data daerah tangkapan air. Jadi gambar ini tadi itu bisa terlihat air ini asalnya dari mana. Nah, itu kita bisa lihat peta nanti ya, peta topografi maupun peta geologi. Kita bisa lihat nanti ya. Daerah tangkapan airnya berdasarkan peta ya. Kemudian data tata guna lahan. Ini juga untuk menentukan apakah air tanah, terutama air tanah dangkal ya, itu ada air meresap atau tidak kalau hujan. Jadi kalau daerah itu daerah terbangun, nah itu potensi air meresap itu kecil dibandingkan ada daerah-daerah yang misal hijau atau masih banyak tanaman ya, atau daerah resapan, itu akan menghasilkan potensi yang lebih besar. Data ketinggian stasiun klimatologi dan posisi lintangnya ini untuk mencari data ya. Ini kaitannya dengan data hujan tadi. Berikutnya adalah air permukaan. Nah, kalau kita memanfaatkan air sungai misalnya ya, atau danau, waduk, nah kita akan membangun intake. Jadi bangunan untuk mengambil air dari sungai itu kita sebut intake. Ada ini dua macam intake ya. Ada intake bebas, ada intake dengan bendung. Nah, intake bebas itu maksudnya ya intake itu kita taruh di sungai secara alamiah begitu ya. Kalau yang bendung berarti sungainya dibendung dulu, maka terjadilah kenaikan muka air. Kalau yang ini tadi muka air itu bisa naik turun. Nah, karena debitnya berubah-ubah ya. Jadi kalau pas debitnya besar maka muka airnya akan naik. Kalau debitnya kecil dia akan turun. Nah, itu yang ini bebas. Nah, tentu nanti ujung dari pipa pengambilan air harus mengikuti. Jadi kapan air naik, kapan air turun itu intake-nya harus mengikuti. Jangan di tempat yang terlalu dalam atau terlalu tinggi atas ya. Kalau dalam ini pas debit besar ini kebanyakan akan menyedot lumpur nanti. Kalau ujung pipa penyedotnya itu ya. Kalau terlalu bawah. Kalau terlalu atas nanti pada saat debit minimum ujung pipanya tidak memperoleh air. Ya, karena airnya turun, ya, muka airnya turun, sementara pipanya di atas air. Nah, itu kalau ini kelemahan intake bebas ya. Jadi muka air itu naik turun tergantung debitnya. Nah, untuk mengatasi ini sungainya dibendung gitu ya. Dibendung, maka akan terjadi apa? Muka air itu akan relatif tetap tingginya. Jadi sungainya dibendung, muka airnya naik. Nah, itu tidak tergantung secara ekstrim ya. Tetap tergantung tapi tidak seperti yang bebas tadi ya. Jadi muka airnya itu tetap ada naik turun tetapi tidak ekstrim. Jadi naik turunnya itu dalam fluktuasi yang rendah. Ya, karena dibendung tadi ya. Nah, kalau ini karena ini relatif muka airnya tetap, maka intake-nya ini relatif juga tetap ya. Jadi kita bisa mengatur muka ujung pipanya atau kalau kita gunakan saluran terbuka kanal, nah itu bisa lebih mudah karena sudah dibendung, artinya muka airnya sudah dinaikkan. Berikutnya adalah transmisi air baku. Nah, survei dan pengkajian untuk transmisi adalah penyelidikan tanah. Jadi inti dari transmisi ini adalah pipa ya. Jadi pipa dari sumber air menuju ke unit produksi. Pipa sebetulnya ya hanya pipa ya transmisi itu. Karena itu perlu kita lakukan survei-survei ini. Terutama ini survei topografi. Jadi naik turunnya pipa nanti seperti apa? Apakah transmisinya perlu pompa atau tidak itu tergantung dari hasil survei topografi. Kalau turun semua ya mungkin bisa gravitasi. Kalau ada naiknya, nah berarti harus ada pompa.
Kalau penyelidikan tanah, ini nanti kaitannya adalah dengan seberapa dalam kita akan menggali tanah untuk menanam pipa. Nah, terus kenapa perlu tahu dalamnya tanah? Nah, karena kita kan akan melakukan DD ya, membuat DD ya. Jadi cara menggalinya nanti bagaimana? Apakah cukup dengan manual atau harus menggunakan alat berat? Nah, itu tergantung pada hasil penyelidikan tanahnya. Misal kalau tanahnya keras, nggak mungkin menggunakan cara manual. Ya, berarti harus menggunakan alat berat. Nah, cara penggalian ini sangat mempengaruhi metode kerja yang akan kita rancang dalam DED nanti ya. Jadi waktu menghitung pekerjaan menggali tanah itu akan berbeda kalau menggalinya secara manual atau menggalinya dengan backhoe misalnya ya, alat berat. Nah, itu maksudnya kita perlu tahu tanahnya itu seperti apa ya. Jadi akan menentukan model atau metode penggalian tanahnya. Survei lokasi sistem. Nah, ini nanti pipa ini ya, pipa transmisi ini akan kita lewatkan mana? Prinsipnya apa? Mengalirkan air itu prinsipnya adalah usahakan sedekat mungkin. Usahakan tidak banyak belokan. Itu prinsip hidrolika ya. Jadi kalau sependek mungkin itu artinya apa? Makin panjang pipa itu artinya apa? Selain makin mahal, kalau secara hidrolik itu makin tinggi head loss-nya. Makin banyak belokan juga makin tinggi head loss-nya. Itu kalau tinjauan hidrolikanya. Kalau tinjauan harga pasti ya, makin banyak belok, makin panjang, makin mahal. Nah itu ya, yang penting nanti adalah perhitungan hidrolisnya. Jadi apakah pipa itu, air itu akan lancar mengalir dari unit air baku menuju ke unit produksi atau tidak, itu tergantung pada hasil perhitungan ini. Ini ya, yang perlu dihitung pada pipa transmisi, desain pipa transmisi adalah jalurnya, lewat mana saja pipa itu nanti, dimensi pipanya, ukurannya, ya ini tergantung debitnya. Kita bisa hitung dengan sangat sederhana ya untuk menghitung dimensi pipa ini dengan rumus kontinuitas saja ya, Q sama dengan A kali V, sangat mudah ini. Kemudian bahan pipa, nah tergantung hasil survei pasar tadi ya. Jadi pipa yang tersedia itu pipa jenis apa, ukuran berapa. Survei itu bisa juga ke ini ya, ke pabrik pipa misalnya ya. Kita minta brosur. Jadi misal pabrik merek X itu memproduksi pipa jenis apa, diameternya berapa, itu kita harus punya. Jadi yang namanya diameter pipa itu bukan dari hitungan. Memang dihitung, tetapi untuk memastikan diameter yang akan dipasang nanti sekian, itu bukan hasil hitungan tadi, tetapi apa? Berdasarkan ketersediaan ukuran pipa yang ada atau yang diproduksi oleh suatu pabrik ya, pabrik pipa. Kemudian pompa ini jika diperlukan ya. Jadi kalau pipa transmisi itu misal ternyata ada naik misalnya. Ada jalur yang naik atau memang lokasi sumber air dengan lokasi pengolahan itu lebih tinggi di lokasi pengolahan, ya ini wajib pompa memang ya. Nah, maka kita perlu hitung, ini rumus sederhana untuk menghitung daya pompa ya. P sama dengan Rho kali G kali H kali Q dibagi efisiensi pompanya. Apa notasi ini artinya? Ini bisa kita lihat pada box di bawah ini.
Oke, setelah air baku kita ke unit produksi. Nah, di sini diperlukan penyelidikan tanah, survei dan pengkajian lokasi IPA, survei dan pengkajian topografi, survei dan pengkajian ketersediaan bahan konstruksi, kemudian peralatan. Nah, ini kalau unit produksinya adalah berupa pengolahan ya, unit pengolahan. Jadi ketika kita memastikan bahwa di situ akan ada unit pengolahan, kita tentukan lokasinya ada di mana, maka di lokasi itu harus kita lakukan penyelidikan tanah. Nah, jadi penyelidikan tanah tadi sudah saya sampaikan, bawahnya tanah itu seperti apa sih lapisan tanahnya, ketebalan masing-masing lapisan, dalamnya air tanah itu berapa. Nah, karena di sini untuk menentukan apakah bangunannya itu bisa didukung dengan baik oleh tanah itu atau tidak. Jadi daya dukung tanah terhadap beratnya IPA. IPA itu kan berat ya. IPA itu ada berat betonnya, ada berat airnya. Jadi kalau ada bak seukuran 1000 meter kubik, itu beratnya berapa? Berat airnya saja 1000 ton. Gitu. 1 meter kubik kan 1 ton ya. Jadi 1000 meter kubik 1000 ton. Belum betonnya gitu ya. Nah, apakah tanah yang di atasnya kita taruh beton dan beton yang berupa bak tadi dan diisi air dengan berat sekian, itu tanahnya mampu enggak ya menahannya? Nah, ini akan kita putuskan setelah melakukan penyelidikan tanah. Nah, nanti baknya apakah cukup dengan pondasi biasa atau harus menggunakan tiang pancang? Nah, itu tergantung pada hasil penyelidikan tanah. Survei dan lokasi IPA ya, pengkajian lokasi IPA. Nah, ini terkait dengan luasnya ya. Jadi IPA yang kita rencanakan itu luasnya berapa? Nah, kita bisa hitung dengan preliminary sizing. Jadi untuk menghitung dengan cepat luas keperluan lahannya. Nah, apakah masuk enggak kalau ada lahan seluas sekian? Nah, itu kita survei dan dikaji. Kemudian topografi. Jadi naik turunnya lahan lokasi IPA itu, calon lokasi IPA itu harus tahu. Karena di situ nanti kita akan bisa menghitung apakah ada pengurukan atau ada penggalian. Jadi kalau misal pas tanahnya rendah itu kita uruk, kalau tanahnya tinggi mungkin kita potong. Gitu. Nah, itu berdasarkan survei topografi. Ketersediaan bahan konstruksi dan peralatan sama seperti yang tadi penjelasannya, jadi di daerah itu atau sekitar itu atau lokal ataukah impor ya bahan-bahan yang kita perlukan nantinya ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana merancang sistem pengolahan, nah nanti silakan pelajari ini ya SNI Standar Nasional Indonesia nomor 6774 tentang tata cara perancangan unit paket instalasi penjernihan air. Nah, di situ ada kriteria-kriteria yang mungkin bisa kita ambil untuk merancangnya. Berikutnya adalah unit distribusi. Apa yang perlu kita rancang pada unit distribusi ini? Yang pertama adalah perpipaan transmisi air minum. Nah, ini berbeda dengan transmisi air baku yang tadi dijelaskan. Nah, kalau di sini yang dipindahkan, yang dialirkan itu adalah air minum. Air yang siap disampaikan ke pelanggan. Berarti transmisi di sini maksudnya adalah untuk mengalirkan air dari unit sebelumnya, yaitu unit produksi, menuju ke unit distribusi. Nah, yang membedakan pipa distribusi dengan transmisi adalah kalau transmisi hanya memindahkan air, mengalirkan air, debitnya tetap. Jadi kalau debitnya itu 100 liter per detik, maka sepanjang pipa itu ya debitnya sama, tidak ada
pengurangan. Nah, itu transmisi namanya ya. Kalau sudah ada pembagian, ya, misal satu pipa ini terus dibagi ke sana sekian, ke situ sekian, ke sini sekian, ya, nah itu berarti sudah masuk ke distribusi. Distribute ya, membagi ya, ada pembagian sudah di situ. Nah, itu masuk wilayah distribusi. Kalau belum ada pembagian, jadi masih satu jalur, itu namanya pipa transmisi. Kemudian reservoir. Nah, biasanya transmisi itu mengalirkan dari reservoir ke reservoir ya. Jadi misal dari reservoir pengolahan ke reservoir distribusi atau reservoir sebelum didistribusikan ya. Kemudian pompa distribusi ini tergantung apakah daerahnya datar atau bahkan naik. Nah, itu wajib pakai pompa ya kalau datar atau apalagi naik. Tetapi kalau daerahnya lebih dibanding reservoir ya, dibanding reservoir itu daerahnya lebih rendah dengan beda tertentu ya. Nah, itu mungkin tidak perlu pompa. Jadi ini opsional ya, tidak mutlak harus ada. Baru yang terakhir adalah pipa distribusi. Jadi ini urut ya. Ada pipa transmisi masuk reservoir, kemudian dipompa menuju ke pembagian tadi ya, pipa-pipa yang membagi sampai ke pelanggan. Belum pelanggannya, tapi pipa di depan rumah pelanggan. Itu namanya unit distribusi. Kalau sudah masuk ke pelanggan itu namanya unit pelayanan ya, unit yang terakhir. Kriteria ini saya kira Anda sudah paham kalau pernah mempelajari perencanaan distribusi ya. Jadi yang terpenting di sini adalah harus diketahui debit jam puncaknya. Ya, jadi debit jam puncak itu adalah debit pada waktu tertentu di mana penggunaan air oleh pelanggan itu sangat tinggi. Nah, itu terjadi pada 1 jam saja biasanya ya. Nah, kalau di Indonesia atau di kota-kota besar di Indonesia ya, itu biasanya terjadi pada pagi hari. Ya, misal antara jam 6 sampai jam 7 atau jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Nah, itu debit pemakaian oleh pelanggan sedang sangat tinggi atau bahkan tertinggi gitu ya dibandingkan jam-jam yang lain. Terutama jam malam ya. Kalau jam malam itu misal jam 10 malam sampai jam pagi, jam 6 gitu, itu mungkin pemakaiannya kecil. Ya, di atas jam 12 sampai jam 3 mungkin paling kecil, sangat rendah. Nah, gitu ya. Nanti masuk jam 4 mulai naik, karena ada orang yang sudah bangun menggunakan air. Jam 5 naik lagi, jam 6, jam 7, jam 8, nah itu paling tinggi. Setelah itu orang pada kerja, jam 8 itu mulai turun lagi. Turun, nah nanti jam sekitar sore, jam 3, jam 4, nah mulai pakai lagi, naik lagi. Nah, dan seterusnya itu setiap hari terjadi naik turunnya pemakaian air ya. Kita namakan pola fluktuasi pemakaian air harian. Nah, yang kita gunakan di dalam merancang sistem distribusi itu adalah pada jam yang tertinggi tadi. Jadi ukuran pipa itu kita hitung pakai rumus Q sama dengan A kali V kan gitu ya. Nah, Q-nya A itu kan nanti jadi diameter ya, diameter pipa. Jadi diameter pipanya berapa? Nah, itu dihitung berdasarkan nilai Q sama dengan pada saat jam puncak ini. Ya. Berapa faktor jam puncak? Ya, itu sekitar ini 115 sampai 3. Terlalu ekstrim kalau 3 mungkin 2 begitu ya. Ya. Ini kecepatan aliran dalam pipa ada minimum, maksimum. Ya, sekian. Maksimumnya tergantung dari pipanya ya. Kalau pipa PVC atau ACP itu ini. Kalau pipa baja atau cast iron besi ya. Nah, itu lebih tinggi lagi.
tekanan ini kriteria yang sangat penting di dalam sistem distribusi ya. Jadi apakah air itu nanti keluar ke rumah pelanggan, nah itu tergantung pada berapa tekanannya ini ya. Kalau di sini minimumnya adalah 0,5 sampai 1 atmosfer ya, sekitar kalau dijadikan meter itu ya 5 meter sampai 10 meter. Maksimumnya ini juga tergantung pada pipanya ya. Kenapa ada maksimum? Karena apa? Pipa itu mempunyai kemampuan menahan tekanan ya. Jadi maksimum di sini yang ada ini berapa ini? Kalau pipa PE itu sampai 12. Oh, yang satuannya MPa ya. Kalau atmosfer ini artinya setara dengan 100 meter. 100 meter ya. Kalau lebih dari itu, ini ada kemungkinan atau kekhawatiran pipanya akan pecah. Nah, maka ada maksimumnya ya. Ya, ini kriteria yang mungkin perlu kita ikuti ya. Nah, untuk itu tadi rumus-rumus sederhana ya. Rumus kontinuitas. Kemudian kualitas pipa berdasarkan tekanan yang direncanakan. Berapa tekanannya? Ini ya. Tergantung pada kelas pipanya. Kalau PVC itu pakai kelas AW. Nah, tekanannya 8 sampai 10 kg per cm kuadrat. Masih terkait dengan distribusi adalah reservoir. Ada 2 hal yang perlu kita rancang dalam penentuan sistem reservoir ini, yaitu lokasi dan tingginya. Jadi lokasinya di mana? Tingginya, tinggi itu terkait dengan head-nya nanti ya. Atau elevasi dari muka air di reservoir. Jadi lokasi ini kita upayakan mencari daerah yang tertinggi kalau ada ya. Yang kedua yang dirancang adalah volumenya. Jadi berapa volume reservoirnya? Kita perlu tahu bahwa fungsi reservoir adalah menampung air pada saat apa? Pemakaian minimum atau pemakaian lebih kecil dari produksi. Itu volume fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah menyuplai ketika pemakaian meningkat melebihi kapasitas produksinya. Jadi ingat produksi itu datar ya, relatif rata setiap saatnya itu ya. Jadi misal produksinya itu 100 liter per detik. Sementara pemakaian itu bisa naik turun, bisa 10 liter per detik, bisa naik sampai 200 liter per detik gitu ya. Atau kalau faktornya 3 tadi bisa sampai 300 liter per detik. Nah, jadi produksinya tetap 100, tetapi pemakaian bisa 10, bisa 200. Nah, maka disinilah perlunya reservoir itu dihitung volumenya. Jadi pada saat debit rendah, pemakaiannya rendah, volumenya mampu menampung air sisa yang tidak terpakai itu ya, ditampung oleh reservoir. Nah, pada saat pemakaian meningkat, unit produksinya tidak mampu menyuplai sebesar yang diperlukan, maka kekurangannya itu diambilkan dari reservoir. Nah, berapa volumenya? Itu harus mampu menyuplai sebesar yang diperlukan pada saat pemakaian meningkat tadi. Nah, untuk lokasi, cari sedekat mungkin. Ya, saya tambahkan, cari lokasi yang lebih tinggi atau yang tertinggi. Kemudian tinggi reservoir ditentukan untuk menghasilkan tekanan yang diperlukan di daerah pelayanan.
Ya, tadi tekanan maksimum tekanan minimumnya 5 sampai 10 tadi ya di pelanggan. Oke, fungsi reservoir ada 2 ya, menampung dan memenuhi kebutuhan. 2 ini fungsinya. Pompa distribusi, tadi saya katakan ini adalah opsional. Opsional, tidak mutlak harus ada ya, tapi tergantung pada elevasi antara reservoir dengan daerah pelayanan. Kalau dari reservoir sudah mampu mengalir secara gravitasi, maka pompa tidak diperlukan. Oke, jadi ini ya pertimbangannya untuk memilih kapasitas maupun headnya ya. Jadi ada jarak, ada topografi, ada kemiringan hidrolis, jadi perbedaan tinggi elevasi di reservoir dengan di daerah pelayanan ya. Nah, itu sekian. Kemudian pipa distribusi. Ya. Jadi pipa distribusi ini adalah pipa yang berada di wilayah pelayanan sebelum masuk ke pelanggan ya, ke rumah-rumah pelanggan. Yang perlu dirancang apa? Yang pertama denah atau layout jaringan pipa berupa peta ya, jadi peta jaringan. Nah, prinsip dari membuat peta distribusi ini apa? Yang pertama, pipa atau jalur pipa mengikuti jalur jalan. Artinya kita harus punya peta jaringan jalan. Jadi pipa nanti kita pasang di jalan ya, di pinggir jalan atau bahkan di bawah jalan. Jalan umum ya, bukan jalan pribadi ya. Yang berikutnya pipa ini menuju ke daerah-daerah yang ada pelanggannya atau calon pelanggannya. Nah, jadi kalau misal ada, meskipun ada jalan, tetapi di situ tidak ada rumah atau tidak ada pelanggan atau calon pelanggan, maka ya nggak perlu ada jaringan pipa ke situ. Gitu. Nah, jadi pertama tadi mengikuti jaringan jalan, tetapi tidak semua jalan harus dipasang pipa, gitu maksudnya. Tergantung pada keberadaan pelanggan atau calon pelanggan di daerah itu. Nah, apa komponen dari jaringan pipa? Yang pertama adalah zona. Zona ini adalah merupakan pembagian wilayah. Jadi daerah pelayanan itu kita bagi-bagi menjadi apa itu klaster-klaster gitu ya. Misal daerah seluas sekian hektar, misal ada daerah luasnya 5.000 hektar misalnya ya. Nah, itu kita bagi-bagi menjadi misal 5 misal. Ini sekian hektar, kita sebut zona 1. Bagian kedua sekian hektar, kita sebut zona 2 dan seterusnya sampai 5 tadi. Nah, itu maksud dari zona, yaitu pembagian wilayah dalam satu kelompok gitu ya. Kemudian ada jaringan distribusi utama atau primer. Ini adalah sambungan langsung yang dari reservoir. Nah, itu namanya pipa utama sebelum dibagi-bagi. Atau pipa, bukan sebelum dibagi. Kalau sebelum dibagi namanya transmisi ya. Ini adalah pipa besar yang nanti sebagai tempat pengambilan air. Jadi cabang-cabangnya itu nanti ngambilnya di sini, di pipa besar ini. Nah, katakanlah ada suatu kota yang memanjang dari utara ke selatan. Maka ada satu pipa besar yang memanjang dari utara ke selatan. Nah, zona-zona tadi itu semua mengambil dari pipa besar ini. Misal ada 5 tadi ya. Zona 1 mengambil dari pipa besar ini.
Zona 2 juga begitu, zona 3 demikian. Nah, gitu. Kemudian jaringan distribusi pembawa atau distribusi sekunder ya. Ini adalah cabang dari distribusi utama tadi. Sebelum dibagi menjadi lebih kecil-kecil lagi, itu ada pipa sekunder. Kemudian lebih kecil lagi tersier. Terus yang paling kecil adalah pipa pelayanan. Pipa pelayanan itu ya yang sudah berada di depan rumah, diambil ke rumah-rumah itu ya. Nah, itu pipa pelayanan. Nah, ini sebetulnya tanpa diberi nama juga nggak masalah ya. Intinya apa? Intinya air itu bisa mengalir dari mana tadi ya? Dari reservoir sampai ke pelanggan. Nah, ini harus dihitung, betul-betul dihitung secara hidrolis menggunakan kalau jaringannya sangat ruwet ya harus menggunakan software. Ya, misal dengan menggunakan EPANET atau dengan menggunakan WaterCat atau WaterJam, ya itu adalah software-software yang saat ini banyak dipakai ya. Jadi ini kriteria untuk diameter pipa maupun tekanannya ya, terutama diameternya. Nah, ini ukurannya ya, kalau distribusi utama itu di atas 100, pembawa itu sekian ya. Dan ini enggak terlalu penting ya, kita tidak memberi nama juga enggak apa-apa. Pokoknya nanti digambar, terus nanti air ini didistribusikan kemana, ya. Setelah itu terbentuk peta jaringan. Nah, masing-masing jalur pipa ini harus sudah dalam desain nanti ya, sudah harus diperoleh ukurannya berapa. Jadi hasil desain dari sistem distribusi ini adalah diameternya. Jadi misal ada 100 lebih jalur pipa, nah masing-masing ini sudah harus ketahuan berapa diameternya. Nggak boleh satu pun terlewat. Ya, karena ini nanti akan dipasang ya. Kalau ada yang nggak ada ukurannya nanti bingung kontraktornya ya ini berapa ini ukurannya. Oke, ini perlengkapan. Perlengkapan ada katup atau valve. Nah, ini lokasinya tentu di percabangan-percabangan ya. Di pipa utama wajib ada katup, di pipa cabang juga harus ada katup atau tergantung kebutuhannya ya. Yang fungsinya adalah untuk menutup dan membuka aliran. Terutama kalau kita sudah membuat sistem zonasi tadi, ada zona-zona tadi. Jadi misal ada satu katup itu kalau ditutup, maka satu daerah itu akan mati semua. Nah, itu berarti valve ini adalah valve zona. Nah, valve utama untuk satu zona. Gitu. Kemudian di dalam zona ada cabang-cabang ya, pipa-pipa cabang. Nah, itu kalau kita tutup, maka ada satu lokasi tertentu dalam wilayah subzona itu yang mati. Nah, jadi itu fungsinya katup ya. Kenapa perlu katup? Karena ini adalah sistem yang ada kemungkinan rusak, bocor atau perbaikan gitu ya. Jadi kalau kita sedang memperbaiki di suatu wilayah tertentu, maka kita akan mematikan aliran di situ saja. Di daerah itu saja yang mati. Bukan sak kota mati semua, nggak boleh gitu ya. Hanya daerah itu saja yang mati alirannya ya. Itu artinya zonasinya baik gitu, sudah terbentuk dengan baik. Kemudian penguras ini juga harus karena ada kemungkinan air di dalam pipa itu mempunyai kekeruhan, mempunyai ada kandungan-kandungan partikel yang dalam jumlah tertentu atau dalam waktu tertentu dia akan terakumulasi sebagai lumpur. Nah, itu harus kita keluarkan melalui katup ini ya, katup penguras atau wash out. Kemudian ada air valve. Ini untuk mengeluarkan
udara yang terperangkap di dalam pipa. Yang terakhir adalah unit pelayanan. Ini yang ujung tombaknya pelayanan itu di sini ya. Jadi nggak ada artinya sistem distribusi tadi kalau nggak ada sambungan rumah atau bentuk yang lain, hidran umum dan hidran kebakaran ya. Ini. Nah, masing-masing ini, terutama sambungan rumah, ini harus ada ini apa meter air ya, sebagai bentuk apa ukuran pemakaian air. Kemudian bangunan penunjang ada bak pelepas tekan, booster station, jembatan pipa. Bak pelepas tekan adalah untuk mengurangi atau menurunkan tekanan. Kemudian booster sebaliknya untuk menambah tekanan. Jembatan pipa untuk apa? Ya, apabila pipa itu melintasi sungai. Sifon sama, ini juga melintasi sungai, tetapi pipanya itu kita arahkan di bawah sungai. Jadi malah turun ya. Kalau jembatan itu kan air pipanya, kalau jembatan itu pipa kita lewatkan di atas sungai ya. Kalau sifon, pipanya kita belokkan ke bawah sampai di bawah sungai. Perlintasan kereta api, maksudnya bukan kereta api, perlintasan rel kereta api, kurang. Kemudian manhole, ini untuk apa itu pemeriksaan, bisa tekanan, bisa kualitas air, itu ya. Kemudian sump well, well itu untuk apa ya, misal kalau ingin dipompa lagi gitu ya. Nah, itu ngambil air pompanya itu dari sump well ini. Kemudian truss block ini adalah balok penahan pipa dari tekanan yang berlebih atau dari getaran pipa ya, supaya pipa itu tidak bergetar ketika ada aliran air, terutama pada saat air itu belok gitu ya. Maka supaya sambungan itu tidak lepas, maka ditahan oleh balok ini. Jadi misal gini, ada T atau belokan ya. Saya contohkan misal aliran itu dari timur ke barat. Tiba-tiba belok ke utara. Nah, berarti air itu kan mendorong ke barat tadi. Mendorong ke barat. Tapi nggak ada jalan ke barat. Nah, itu artinya apa? Aliran air ini menekan pipa sehingga sambungan dari pipa yang timur ke barat tadi akan kemungkinan bisa lepas. Nah, jadi pipanya itu kan segera, airnya tadi kan segera naik ya, bukan naik, ke utara belok. Jadi antara timur ke baratnya tadi, itu air mendorong pipa sambungannya itu, belokannya itu, didorong oleh aliran air. Terus tiba-tiba belok ke utara. Nah, pada saat belok inilah, itu akan ada dorongan yang kuat dari air. Nah, itu kalau sambungannya kurang kuat, itu bisa lepas. Nah, supaya itu tidak terjadi lepasnya itu ya, maka diberi balok. Diuruk misalnya ya, diuruk dengan beton supaya tidak bergerak, tidak getar gitu. Atau tempat-tempat lain yang ada getaran, misal dekat pompa. Nah, itu juga perlu ada truss block. Bangunan pelengkap, nah, ini kantor, laboratorium, rumah pompa, ini memang pelengkap ya, tidak terkait dengan aliran air. Tapi ya diperlukan gitu ya. Kantor itu perlu ya, laboratorium juga perlu, gudang, rumah pompa. Artinya apa? Kalaupun ini tidak ada, sistem itu tetap jalan. Nah, itu pelengkapnya. Tetap jalan sistemnya. Tanpa rumah pompa, kalau ada pompanya ya tetap jalan itu.
gitu ya. Tapi diperlukan. Beda dengan yang tadi penunjang. Kalau penunjang ini menunjang dan hampir wajib, gitu ya ini. Gitu. Kalau yang pelengkap itu seandainya ini tidak dibangun itu sistem tetap jalan. Tapi ya tentu ya perlu ya, kantor kan perlu ya. Lab, gudang, rumah pompa. Artinya tadi saya sampaikan apa? Tidak langsung ini ya. Kaitannya dengan sistem tidak langsung. Terakhir, setelah kita mendesain dengan banyak, tadi ada 4+2 itu tadi ya, unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, plus penunjang dan pelengkap, 6 ya. Nah, itu apa bentuk produknya itu tadi ya. Nah, ini ada keluarannya ya. Yaitu berupa laporan DED SPAM. Apa isi laporan DED itu? Yang pertama adalah dokumen laporan yang memuat perhitungan dimensi bangunan. Jadi kalau bak itu ya dimensinya berapa, panjang lebar kedalamannya berapa. Kemudian struktur bangunan. Struktur itu bangunannya itu akan terbangun oleh apa? Oleh material apa? Beton misalnya ya. Nah, di situ ada hitungan beton oleh orang ahli teknik sipil. Jadi betonnya tebalnya berapa? Jadi hitungan sampai ketemu beton harus tebalnya sekian itu harus muncul. Ya. Jadi dengan tebal sekian, dengan besi sekian, dengan campuran semen, pasir, kerikil sekian, itu akan dihasilkan beton dengan kekuatan sekian. Ya. Beton apa namanya? Beton K225, apakah K275 atau K300, nah itu tergantung dari campuran pasir, kerikil, beton, semennya itu ya. Pasir, kerikil, semen, air, dan besinya itu. Nah itu ada di sini hitung-hitungannya ya, struktur bangunan. Kemudian hitungan profil hidrolis SPAM, ini terutama di pengolahan ya. Profil hidrolis itu menyatakan apa? Air itu akan mengalir dari mana ke mana. Jadi muka air itu harus turun sebagai syarat bahwa air itu mengalir. Nah, itu ada gambarnya. Jadi dari titik A ke titik B itu kelihatan gambarnya. Oh turun. Bisa naik jika apa? Oh di situ ada pompa maka akan naik. Nah, itu namanya profil hidrolis. Kemudian gambar produk yang kedua laporannya isinya adalah proses diagram alir. Diagram alir ya. Atau diagram massa. Termasuk di sini ada diagram perpipaan dan instrumentasi atau sering disebut dengan PNI diagram ya. Atau PID lah. PID, Piping and Instrumentation Diagram. Untuk sistem produksi, kemudian untuk sistem distribusi harus ada analisis jaringan. Ya, saya contohkan tadi kalau pakai software bisa pakai Epanet, WaterCat atau software-software yang lebih modern ya. Yang keempat, gambar. Dokumen gambar teknis rinci, memuat gambar teknis bangunan SPAM, gambar teknis rinci sistem fondasi termasuk ya, jadi semua detail gitu ya. Termasuk electrical, mechanical. Jadi gambar, mungkin kalau dulu Anda sudah pernah mengerjakan tugas waktu di S1 ya, ada tugas perencanaan distribusi, tugas perencanaan bangunan pengolahan, terus apa lagi ya, itu jauh kurangnya banyak sekali, bukan sekedar itu gambar yang harus dihasilkan dari DED ya. Mungkin tugas waktu di S1 itu hanya apa itu ya,
hanya dimensi bangunan saja. Jadi panjang lebarnya itu sangat kurang banyak gitu ya. Harus didetailkan lagi. Misal betonnya campurannya tadi ya, campuran semen, semen, kerikil, pasir itu berapa sehingga menghasilkan kekuatan berapa. Kemudian di situ ada besinya, ya besinya itu ukuran berapa? Ada besi utama, terus ada besi yang melingkar, bezelnya itu. Nah itu muncul semua. Nah yang paham ini orang sipil ya. Jadi gambarnya sangat rinci yang tukang atau kontraktor itu paham dan bisa mengerjakan nanti di lapangan. Jadi kenapa gambar itu harus rinci sekali? Karena ini nanti akan dibangun dengan spek yang sudah ditentukan tadi. Makanya harus sangat detail, jarak antar besi pun harus ditentukan. Ukuran besi yang memanjang dan yang melingkar itu, saya lupa namanya itu, yang memanjang itu apa ya, itu. Jadi besinya maupun bezelnya itu harus pada jarak tertentu gitu. Kemudian kalau ada peralatan-peralatan yang perlu didetailkan, harus ada gambarnya. Nah, misal pintu air, alat-alat pengaduk, dan seterusnya ya. Kemudian intake itu misal di situ ada screen, jarak antar saringan, antar bar screen itu ukurannya berapa, itu semua muncul di gambar ini. Jadi kenapa namanya detail engineering design, detail ya, betul-betul terinci gitu. Nah, kalau yang dihasilkan dari tugas-tugas di S1 itu tidak kita namakan detail engineering design, tapi namanya basic design. Ya, basic design itu ya secara umum saja ya, nanti diperlukan bak dengan ukuran sekian gitu. Nah, itu basic design namanya. Nomor 5 ini terkait dengan dokumen lelang ya, atau dokumen pengadaan atau dokumen tender. Jadi memuat instruksi kepada peserta atau calon peserta lelang, persyaratan umum. Jadi siapa yang boleh ikut lelang ini, itu ada syarat awalnya ya. Jadi tidak semua kontraktor bisa mendaftar. Jadi misalnya kita tentukan kontraktor kelas B misalnya, minimal B. Nah, maka yang kelas bawahnya nggak boleh ikut. Nah, langsung dicoret kalau ikut dia ya. Instruksi kepada peserta lelang. Jadi peserta lelang harus apa, harus membuat apa, untuk bisa mengajukan penawaran harus dokumen penawarannya nanti seperti apa, itu semua ada di sini instruksi-instruksi ini ya. Persyaratan umum dan khusus untuk kontraknya nanti, spek dan syarat-syarat. Nah, kalau di dokumen tadi misalnya pompa harus mempunyai head dan debit sekian, head dan kapasitas sekian, nggak boleh menyebut merek ya. Di dalam dokumen lelang tidak boleh menyebut merek. Tetapi kontraktor nanti akan menawarkan jasanya. Nah, kontraktor boleh menyebut merek. Jadi nanti saya akan membangun bangunan ini, saya menawar bangunan ini, saya akan memasang pompa merek ini, itu boleh. Ya, kalau kontraktor. Tapi kalau yang produk dari konsultan yang berupa dokumen pengadaan itu tidak boleh menyebut merek. Jadwal, terus rencana anggaran biaya. Nah, di dalam rencana anggaran biaya ini ada bill of quantity. Nah, produk dari kontraktor itu tidak sampai muncul harganya. Harganya disimpan. Nah, jadi yang dimunculkan di dokumen ini adalah bill of quantity. Jadi untuk bisa mewujudkan spam ini nanti diperlukan bangunan, misal bangunan pengendapan ya, Pak Pengendap. Nah, Pak Pengendap ini BOQ-nya, bill of quantity-nya adalah sebagai berikut. Nah, misal ya, betonnya sekian kubik, galiannya sekian kubik,
apa itu pipa sekian, diameter sekian, panjangnya sekian. Itu aja bill of quantity. Nah, dari situlah, dari bill of quantity inilah nanti kontraktor yang akan mengisi harganya. Nah, dari harga yang diisi oleh kontraktor, maka kontraktor akan mengajukan penawaran. Gitu ya. Jadi produk DED oleh konsultan itu RAB-nya disimpan. Disimpan oleh pemilik proyeknya ya, tidak dimasukkan di dalam dokumen pengadaan. Nah, kalau nanti ada 10 kontraktor yang menawar, nanti akan muncul harga yang berbeda-beda. Tapi bedanya nggak terlalu jauh. Kenapa? Karena bill of quantity-nya sama. Nah, bill of quantity inilah yang dibuat oleh konsultan atau yang penyusun DED ini ya. Jadi penyusun DED itu nanti akan menghasilkan bill of quantity, harganya kosong, tapi volumenya ada. Volume pekerjaan, volume bahan, itu semua ada. Nah, nanti di situ kontraktor yang akan menawar itu mengisi. Dia akan menawarkan misal 1 meter kubik pasir itu berapa. Kontraktor A, B, C mungkin pasirnya beda-beda. Selisih Rp1.000 atau selisih 5.000 itu mungkin beda-beda. Nah, dari situlah nanti akan muncul harga akhir dari kontraktor. Nah, kontraktor A akan menawar sekian, kontraktor B menawar sekian, kontraktor C menawar sekian. Gitu. Ya, gitu. Nah, demikian bahan untuk kuliah terkait dengan DED atau Detail Engineering Design. Terima kasih. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan, saya persilakan.